Oke, saya izin record. Jadi pertemuan hari ini yaitu tentang kelas driver dan kelas objek. Mungkin teman-teman minggu lalu di pertemuan pertama itu ada latihan membuat sebuah project ya menggunakan Java, pengenalan. Jadi di sini saya hanya mereview ya. Jadi kalau teman-teman pengen membuka project yang dibuat di pertemuan pertama itu di Eclipse, teman-teman bisa gunakan cara ini yang dimana ada yang namanya fitur import. Jadi import ini berfungsi untuk membuka kembali project yang teman-teman buat di pertemuan satu ya untuk mengakses kembali atau memodifikasi project yang sebelumnya. Ya, jadi pertama file import kemudian general, cari pilihan general, kemudian ada yang namanya existing project itu workspace. Nah, kalau sudah teman-teman tekan next. Kemudian setelah teman-teman tekan next, biasanya dia menanyakan lokasi sebuah workspace-nya atau project-nya yang teman-teman ingin import. Nah, biasanya silakan atur lokasinya dengan cara mengklik tombol browse ini, cari filenya, kemudian oke, nanti ada list di sini. List project yang teman-teman yang teman-teman sudah buat. Nah, nanti silakan centang yang mana-mana saja yang ingin diimport, kemudian tekan finish. Itulah review, lanjutan review di pertemuan pertama sebelumnya, agar teman-teman bisa membuka project kembali. Oke, jadi yang di sini mungkin saya ulang kembali. Minggu lalu sudah jelaskan di pertemuan pertama itu ada pembuatan package. Nah, jadi package itu adalah kumpulan folder yang berisikan sekumpulan program Java. Jadi istilahnya kayak kalau di dunia nyata itu seperti kardusnya ya. Kalau teman-teman mau naruh buku ya ke dalam sebuah wadah, nah kardus dalam sebuah kardus, nah kardus itulah yang disebut dengan package. Jadi dia bukan hanya sebagai wadah, tapi tidak ada isian datanya. Nah, kemudian teman-teman pasti yang di pertemuan satu itu ada membuat sebuah kelas ya. Nah, jadi saya ulang kembali, kelas itu merupakan salah satu konsep dari pemrograman berorientasi objek. Nah, khususnya nanti juga teman-teman gunakan sering di pemrograman Java lanjut ini. Kemudian, setiap program yang harus dibungkus dengan kelas agar dapat direpresentasikan ke dalam objek. Jadi, tujuannya pembuatan kelas ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai dia objek, ya. Jadi bisa direpresentasikan ke dalam objek. Jadi sifat kelas itu sifatnya abstrak ya, atau mungkin belum unik. Jadi seperti umum sifatnya, sedangkan kalau objek itu sifatnya umum, unik. Kemudian kelas ini biasanya kalau teman-teman buat di Java itu pasti diawali kurung korawal yang kayak ini kurung korawal namanya. Jadi public class latihan 1 pasti nanti diawali kurung korawal. Dan juga akan biasanya ditutupi akhir kurung korawal. Nah, kemudian sebuah kelas itu komponennya apa aja di dalamnya? Biasanya terisi variabel, terisi metode, dan juga terisi function. Nah, variabel ini biasanya disebut di kelas itu disebut namanya atribut. Kemudian metode dan function. Nah, metode dalam sebuah kelas itu ada metode khusus yang disebut istilahnya dengan nama metode min atau metode utama. Apa sih metode min ini dalam sebuah kelas di Java? Yaitu sebuah satu blok program, ya ini satu blok program yang berupa metode yang akan dieksekusi pertama kali yang biasanya disebut min. Jadi metode min ini pasti akan dieksekusi paling awal ya, yang dimana juga metode min ini wajib dibuat di dalam sebuah kode program agar dapat dieksekusi.
Jadi kalau teman-teman membuat sebuah kelas yang tanpa method min, jadi nanti ketika dieksekusi itu nggak akan memunculkan apapun. Kenapa? Karena metode min ini wajib ya digunakan untuk fungsinya untuk memunculkan hasil teman-teman ketika menjalankan sebuah program Java. Ya, itu metode min. Kemudian di dalam metode min itu ada dalam kurung ini ya. Kalau teman-teman buat metode min di Java itu ada dalam kurungnya. Nah, di dalam kurung itu isi strings kurung siku args. Nah, ini apa? Ini disebut parameter. Jadi ini namanya metode, ini namanya parameter. Jadi di sebuah parameter ini dalam metode min itu di komponennya berupa array. Ya, kenapa bisa diketahui ini array? Karena ada kurung siku ini ya. Jadi kalau dalam pemrograman kurung siku ini dianggap sebagai array. Array dalam string. Dengan nama variabelnya adalah args. Jadi cara bacanya ini tipe data ya. Kemudian ada kurung siku maka berubah menjadi sebuah array. Kemudian nama variabel dari parameternya adalah args. Nah, ini adalah parameternya. Variabelnya. Nah, biasanya parameter ini digunakan untuk menyimpan nilai dari argumen atau command line yang dijalankan. Jadi, data string yang dituangkan dalam array yang disimpan. Kemudian di pertemuan pertama ada istilahnya namanya statement. Jadi statement itu kayak ini ya, system out println, kemudian selamat menggunakan Java. Nah, ini salah satu statement dalam pemrograman Java. Jadi apa itu statement? Statement itu adalah bagian paling kecil dari program ya. Jadi banyak, nanti kalau teman-teman buat program pasti banyak sekali statementnya. Nah, ini salah satu ya, salah satu statement jadi dianggap bagian paling kecil dari program. Ya, di mana suatu statement akan menjadikan suatu perintah yang akan dikerjakan oleh program komputer. Jadi kalau teman-teman buat satu statement ini, ketika dijalankan, inilah yang akan dikerjakan oleh komputer. Dia akan menampilkan sebuah selamat menggunakan Java. Seperti itu. Nah, biasanya kalau membuat statement itu, selalu kalau sudah selesai statementnya diakhiri dengan namanya titik koma. Kadang mungkin ada teman-teman yang pernah melakukan pembuatan pemrograman, kalau kadang terlewat ya titik komanya, jadi maka kadang menampilkan notifikasi error bahwa sistem tidak menampilkan apa. Nah, jadi wajib teman-teman pahami, setiap teman-teman buat statement selalu harus diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian bagian proyek sebelumnya di pertemuan 1 itu ada yang namanya blok program. Di blok program ini adalah satu kesatuan ya, kumpulan dari seluruh statement yang dijadikan satu kesatuan. Nah, ini ya. Di mana kita tahu itu blok program? Nah, ini tanda kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Jadi sebanyak statement yang ada dalam tanda kurung perawal ini itu dianggap sebagai blok program. Jadi biasanya blok program itu selalu dibuka dan ditutup oleh kurung perawal. Nah, kemudian blok program itu biasanya terdiri dari kelas, terdiri dari metode, atau mungkin kondisional ya, atau if else. Nah, itu ada blok programnya dan juga pembuatan perulangan dalam pemrograman. Itu ada blok programnya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh class driver. Ya, kenapa ini bisa disebut sebagai class driver? Karena kita bisa membedakan itu class driver dan class object dilihat dari kalau di Java itu dilihat dari public static void main. Jadi ketika kelas yang ada public static void main atau method main ya, maka itu dianggap sebagai class driver. Nah, sedangkan nanti kalau class object itu biasanya tidak ada
public static void main-nya. Jadi public class manusia, contohnya apa atributnya, apa metodenya. Nah, itu dianggap sebagai kelas objek. Tapi kalau kelas driver itu wajib dia ada public static void main-nya. Kenapa wajib, Pak? Nah, karena untuk menjalankan sebuah aplikasi Java, khususnya Java Console, perlu ada metode main, jadi metode utama. Dia yang melakukan, menampilkan eksekusi hasil yang teman-teman buat di statement metode main-nya. Nah, dalam Java, mungkin pengenalan sedikit ya, dalam Java itu penulisan program case sensitif ya. Apa itu case sensitif? Jadi case sensitif itu adalah huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh terhadap eksekusi program di sebuah pemrograman Java. Ya, dia memiliki makna yang berbeda. Kenapa bisa memiliki makna yang berbeda? Ya, mungkin nanti teman-teman bisa saya tunjukkan tabel ASCII ya. Jadi tabel ASCII itu adalah A besar itu punya nilai sendiri desimalnya, kemudian A kecil itu punya nilai sendiri desimalnya. Jadi itulah yang membuat Java ini mempunyai sifatnya case sensitif. Nah, dalam pemrograman Java ini, teman-teman saya jelaskan dasarnya itu penulisannya ada 3 style ya. Yang pertama penamaan variabel itu formatnya camel case. Nah, apa itu camel case? Nah, camel. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Camel ini kalau bahasa ini kan bahasa Inggrisnya binatang ya. Kalau di Indonesia kan camel itu bahasa Indonesianya onta. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kalau onta itu kepalanya pasti selalu nggak lebih tinggi dari punggungnya ya. Yang tertinggi dari organ atau anatomi tubuhnya onta kan punggungnya yang paling tinggi. Nah, maka sama juga perumpamaan dalam penulisan camel case itu huruf depannya itu hurufnya kecil, sedangkan huruf kata kedua hurufnya besar. Camel case, nah ini C-nya yang besar, case-nya ini C-nya yang besar. Jadi dia menyerupai seperti bentuk onta atau camel. Nah, kemudian ada Pascal case. Nah, apa ini Pascal case? Jadi Pascal case ini adalah formatnya kayak titel ya, jadi huruf depannya wajib huruf besar. Jadi Pascal, P-nya besar, C, kemudian case-nya besar. Nah, biasanya ini digunakan dalam Java itu penulisan kelas. Kemudian yang terakhir all upper. Nah, all upper ini maksudnya adalah semua hurufnya harus huruf besar. Nah, dalam Java itu secara bagusnya penulisan digunakan semua huruf besar itu pada penamaan konstanta. Konstanta ini contohnya kayak pi, rumus pi kuadrat. Nah, kan lambang pi itu harus huruf besar semua, atau mungkin nama variabel database connection, nah itu biasanya hurufnya besar semua. Nah, kemudian ya tadi sudah saya jelaskan class driver itu bagaimana membedakannya. Yang pertama ya berisi metode main. Kemudian bisa juga ada metode-metode statis lainnya. Nah, jadi di metode main ini ada lagi di dalamnya statement itu ada berupa metode-metode statis. Nah, itu salah satu bagian dari class driver. Nah, biasanya ya di metode main itu berisi statement seperti menginisialisasi kelas objek, isi variabel, isi logika, logika struktur keputusan kayak if else, kemudian berisi perulangan, dan juga berisi logika pemrograman lainnya. Mungkin karena ini algoritma pemrograman, mungkin untuk variabel, kemudian struktur keputusan, dan struktur perulangan itu nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi itu kemudian saya lanjut terkait kelas objek. Ya, kalau kelas objek ini ya teman-teman bisa lihat, kalau kelas objek itu dia tidak ada ya public static void main. Ini salah satu contohnya. Jadi inilah yang membedakan kelas objek dengan kelas driver. Nah, kalau kelas objek dia langsung ya setelah kelas langsung nama atributnya ya sama nama variabel.
Lanjut juga ini metodenya. Jadi inilah salah satu contoh kelas objek. Nah, jadi kelas objek itu adalah sebuah kelas yang menjelaskan sebuah instance objek yang akan digunakan di kelas driver. Saya tekankan ya, kelas objek adalah kelas yang menjelaskan sebuah instance objek yang akan digunakan di kelas driver. Nah, jadi biasanya kelas objek itu dibuat baru bisa digunakan di kelas driver. Jadi kalau teman-teman buat kelas driver, ya belum bisa menggunakan kelas objek karena teman-teman belum buat kelas objek. Nah, seperti itu. Kemudian kelas objek biasanya sama ya kayak tadi saya jelaskan, ada variabel, ada metode. Nah, terus bagaimana Pak menggunakan kelas objek di kelas driver? Nah, ini salah satunya ya. Tadi di sini yang pertama contohnya teman-teman lihat, di sini saya sudah membuat kelas yang kelas objek namanya mahasiswa. Nah, bagaimana menggunakan kelas objek mahasiswa ini di kelas driver? Ya, cukup teman-teman panggil ya, panggil kayak membuat tipe data variabel itu yang mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini sebagai gambaran aja dengan cara memanggil nama kelasnya ya, mahasiswa, kemudian kelas objeknya dipanggil, kemudian buatlah nama variabelnya. Kayak saya ini buat mahasiswa 1. Nah, barulah membuat sama dengan new mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini harus sama dengan nama tipe datanya ya. Ini namanya tipe data. Mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya seperti apa sih tipe data itu lebih dalam. Ini sebagai gambaran saja, ini tipe data. Jadi tipe data mahasiswa, kelas objek tipe data mahasiswa ini harus sama dengan di new mahasiswanya ini. Nah, inilah disebut namanya inisialisasi kelas objek. Barulah kelas driver bisa mengisi atribut-atribut yang ada di dalam objek tersebut. Jadi atribut nih mahasiswa 1 itu apa aja? Nama lengkap, nama panggilan, jurusan, dan juga bisa memanggil metode di dalam kelas objeknya. Jadi ini namanya metode bisa dipanggil seperti data diri. Nah ini. Data diri ini ternyata bisa dipanggil di sini. Begitu juga yang tadi nama variabelnya. Ya, mungkin ini awal ya, nanti lebih detail isu di pertemuan berikutnya ya, terkait variabel dan tipe data. Nah, ya tadi saya jelaskan kembali dari contohnya ini. Ya, pertama membuat objek. Jadi, dalam membuat objek, kata new itu digunakan untuk menyatakan terjadinya pembentukan objek baru dari suatu kelas. Nah, ini. Jadi caranya membuat objek itu wajib ada new ini. Tujuannya yang menyatakan terjadinya pembentukan objek. Kemudian, kalau sudah terbentuk, makalah atribut juga metode terkandung rancangan kelas dapat dipanggil ya, kayak tadi ini. Ini bisa dipanggil, ini bisa dipanggil, dipanggil. Nah, kemudian dari hasil yang dipanggil itu bisa juga diisi nilainya ya. Jadi mengisikan nilai cukup dengan menambahkan sama dengan ini ya, sama dengan isikan nilainya. Nah, khusus untuk memanggil metode, cukup panggil apa nama metodenya. Kayak tadi tertuang data diri. Wajib biasanya untuk memanggil itu ada icon titik ya. Titik inilah. Jadi panggil dulu objeknya, titik, nah baru masuk ke komponen di dalamnya. Atributnya atau juga metodenya. Oke, kira-kira dari penjelasan saya itu ada yang ditanyakan? Ya, di sini latihan ya, silakan teman-teman bagi yang sudah install Eclipse, coba buat namanya kelas objek yang namanya mata kuliah. Di mata kuliah itu ada atributnya, kode MK, nama MK, semester, dan SKS. Kemudian buat juga metodenya, diberi
nama proses KRS. Tuh, tadi kan data diri. Sekarang buat lagi metode namanya proses KRS. Yang dimana proses KRS ini menampilkan kode MK, nama MK, semester, dan SKS. Ya, jadi kayak ini. Jadi mata kuliah yang saya ambil kode MK 1403, mata kuliah algoritma pemrograman semester 1 SKS 3. Kemudian buat kelas driver yang namanya nama filenya kartu KRS yang menampilkan objek untuk kelas mata kuliah ya. Jadi objeknya kelas mata kuliah sesuai jumlah KRS yang diambil. Jadi berdasarkan proses KRS ini ya ditampilkan. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Materi udah saya share di si Pandu ya, jadi teman-teman bisa download juga untuk materi hari ini. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk terkait kelas driver dan kelas objek hari ini? Ada yang ditanyakan? Sambil jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa salah satu yang mendemokan untuk latihannya ini di pemrograman. Kira-kira ada yang di depan laptop atau komputer yang sudah membuka Eclipse, bisa didemokan untuk proses pengerjaan latihannya ini. Pak, kalau tidak punya aplikasi Eclipse, boleh Pak pakai kode editor yang lain. Boleh, asalkan bisa menjalankan file Java. Siap, Pak. Bisa. Ya, Iqbal uh, mau menggunakan apa rencananya? Mau pakai IntelliJ IDEA. Baru buka juga. Oke. Ya, silakan. Kira-kira ada yang sudah mengerjakan untuk latihannya ini? Nah, sekarang praktikumnya yaitu mengerjakan latihannya ini. Jadi tadi saya jelaskan teorinya, untuk praktikum teman-teman bisa buat program di program Java, IDE Java yang bisa menjalankan file Java, bisa Eclipse, bisa NetBeans, bisa lainnya ya, yang penting bisa menjalankan file Java. Dari sini saya lihat 9 peserta, kira-kira ada yang bisa mengerjakan untuk latihannya ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bisa mendemokan untuk latihan di slide ini, mungkin saya akan minta nanti teman-teman untuk mengumpulkan ya hasil latihannya di
si pandu. Ya, jadi nanti kalau memang tidak ada yang mau mendemokan untuk latihan sekarang ini, saya akan minta teman-teman untuk upload hasil latihannya di si pandu. Jadi saya jadikan itu sebagai nilai. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak, Pak. Maaf karena saya juga nggak boleh tuh, Pak. Oke ya, jadi mungkin karena teman-teman ada yang tidak standby depan laptop, jadi nanti saya akan tunggu jawaban teman-teman untuk latihan ini di si pandu ya. Saya tidak akan beri batas waktu, silakan upload mungkin setelah mau dekat UAS pun masih terbuka. Jadi tutupnya itu mungkin setelah UAS baru akan ditutup untuk upload jawaban. Jadi sebelum UAS itu saya akan tutup untuk latihan-latihannya. Karena sebagai nilai nanti teman-teman nilai akhir perkuliahan. Oke, kalau tidak ada, apakah ada yang ditanyakan untuk hari ini? Kalau tidak, bisa chat ya. Kalau saya perlu informasi untuk, oke ini ada yang nanya ya di kolom chat baru saya baca. Untuk absen kami belum bisa. Oke, pertemuan kedua apakah bisa diulang absensi? Oke, untuk pertemuan kedua itu kalau memang terlewat absensinya, silakan pastikan sudah download materi ataupun membuka video ya. Jadi berdasarkan aktivitas teman-teman, saya juga gunakan sebagai absensi. Ya, pastikan sudah warna hijau di pertemuan kedua untuk materi dan juga video yang teman-teman putar. Kemudian seni Raffi, Visdukut apakah harus menggunakan bahasa Inggris atau bisa diganti? Nah, untuk Visdukut tergantung ya. Kalau Visdukut kalau ada istilah-istilah bahasa Indonesia bisa digunakan, tapi kalau sudah ada istilah seperti kayak logika, kayak if dan else itu memang menggunakan bahasa Inggris seperti itu karena dalam pemrograman juga pun menggunakan bahasa Inggris. Tapi seperti istilah-istilah KRS, nilai, dan lain sebagainya itu boleh bahasa Indonesia. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa dibantu ditulis di kolom chat. Ini ada 9 peserta. Bisa dibantu untuk di chat. Saya tidak ada, Pak. Sudah paham gitu. Jadi itu saya hitung, saya cari sampai ada 5 peserta ya. Kalau 5 peserta sudah menjawab tidak ada atau jelas, saya akan akhiri untuk perkuliahan hari ini. Oke, baru satu dari Muk Iqbal. Oke, Rafeli sudah. 2, 3, baru 3 ya dari 9 peserta. Saya perlu 5. 4, baru 4. Satu, 2, 3, 4. Oke. Revo, ada yang ditanyakan? Kalau tidak bisa chat ya sama Justina Wasioh, Mega Christine juga. Ada yang ditanyakan? Mega Christine ada yang ditanyakan? Atau Justina Wasioh?
Ya, kayaknya gangguan sinyal ya. Oke, ya kalau memang tidak ada, mungkin saya tunjukkan sedikit untuk absensinya ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi saya sedikit tunjukkan eh, daftar absen teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi ya. Mhm. Oke, saya share dulu. Tugas yang sekarang bisa di-upload memakai format apa? Oke, tugasnya bisa di-upload filenya, boleh file projectnya dijadikan zip, boleh juga di screenshot, kemudian dituangkan dalam Word. Ya, tapi yang saya sarankan sih file projectnya saja dijadikan zip. Jadi bisa saya buka uh, filenya langsung di sini. Oke, izin aplikasi yang digunakan apa? Nah, aplikasi yang digunakan bisa Eclipse, bisa NetBeans, ya. Yang saya gunakan saat ini Eclipse, ya. Tapi boleh juga NetBeans, itu yang dua yang sering saya gunakan dalam Java. Mungkin kalau teman-teman ada tahu IDE yang lebih baru lagi tentang Java, silakan bebas ya. Yang penting bisa menjalankan aplikasi Java. Jelas ya Mega Christine? Oke, saya lanjut. Jelas. Oke, jadi saya lanjut. Ini absensinya ya. Jadi silakan pastikan materinya tercentang ya sampai di kelas objek ya. Nah, ini sudah beberapa yang tercentang. Walaupun tidak bisa hadir dalam Zoom ini, saya akan gunakan absennya berdasarkan ini. Jadi kalau tidak hadir tapi di sini mengakses materi, berarti saya anggap hadir dengan belajar mandiri. Ya, seperti itu. Oke, ini juga ya, jadi sudah tercentang. Ya, pastikan teman-teman sudah tercentang ya sampai pertemuan 3. Nah, ini sudah ada banyak ya. Nah, pastikan juga jawabannya terkumpul ya untuk tugas yang pertemuan 2 itu silakan dikumpulkan di sini juga akan dia tercentang. Oke, itu saja informasi dari saya karena tadi sudah saya tanyakan. Oke, saya akan minta untuk sesi foto ya. Silakan mohon bantuannya dihidupkan kameranya sebentar. Saya mau dokumentasi terkait perkuliahan jarak jauh ini. Oke, lagi 5 orang, 6 orang. Mohon dihidupkan sebentar kameranya. Ya, kalau yang di jalan mungkin bisa off aja ya supaya tidak mengganggu perjalanannya. Oke, oke. Kalau yang lain mungkin karena belum ada yang menghidupkan, mungkin ada kesibukan ya di luar. Saya akan foto seadanya. Oke, tinggal lagi 2 orang, Yorim sama Justina Wasyo. Yorim, Justina Wasyo, silakan hidupkan kameranya sebentar. Oke, oke, saya akan foto untuk absensi hari ini. Rafaeli mungkin hilang kameranya. Oke ya,
Saya foto, saya hitung 3, 2, 1. Bentar, saya ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Saya simpan dulu fotonya. Jembatan motornya gitu. Gimana? Sebentar, saya simpan dulu fotonya ya. Oke, ya terima kasih teman-teman. Nanti video Zoom ini saya akan share juga di si Pandu untuk teman-teman bagi yang telah tadi mengikuti bisa memutar videonya kembali untuk mempelajarinya di rumah masing-masing. Saya akan akhiri untuk perkuliahan Zoom hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk perkuliahan jarak jauhnya. Saya tutup dengan ucapan selamat siang. Selamat siang. Makasih, Pak. Ya, siang. Ya, Selamat sama-sama. siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.